Halo semuanya, senang banget rasanya bisa kembali menyapa Anda di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur aja super fundamental. Kita akan mengupas tuntas penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang apa sih sebenarnya hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, kita bakal bongkar maknanya sampai ke akar, supaya kita benar-benar menangkap esensi aslinya. Jadi siap-siap saja, karena paparan materi kali ini sangat mungkin bakal mengubah total cara pandang kita soal makna keyakinan yang sesungguhnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya mau lempar satu pertanyaan simpel, tapi ini penting banget. Coba pikirkan, apakah meyakini adanya Sang Pencipta alam semesta itu sudah cukup buat kita disebut bertauhid? Ini tuh asumsi yang luar biasa umum di masyarakat. Banyak banget yang ngerasa, saya percaya kok Tuhan itu ada, Dia yang nyiptain alam semesta, jadi iman saya sudah aman. Tapi, tunggu dulu, benarkah sesederhana itu? Pembahasan kita hari ini bakal benar-benar menantang asumsi tersebut dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Oke, biar ulasan kita terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari inti risalah para rasul, lalu bergeser ke perbedaan krusial antara uluhiyah dan rububiyah, melihat sekilas bukti sejarah dari kaum musyrikin, dan ditutup dengan konsekuensi nyata dari kalimat La ilaha illallah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke bagian pertama, inti risalah dari para rasul. Kalau kita merujuk pada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inti misi semua rasul itu sebenarnya satu, yaitu tauhid uluhiyah. Konsep ini intinya adalah hakul ibadah, atau hak eksklusif untuk diibadahi, yang 100% cuma milik Allah. Hal ini dideklarasikan lewat kalimat La ilaha illallah. Maksudnya gimana? Ya berarti sama sekali nggak ada yang berhak disembah. Nggak ada tempat kita bergantung atau ngasih loyalitas mutlak selain cuma ke Allah semata. Ini fondasi utamanya, teman-teman. Nah, dari fondasi tadi, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu perbedaan antara uluhiyah dan rububiyah. Ini titik yang sangat krusial. Anda bisa lihat kan perbandingannya di sini? Uluhiyah dan rububiyah itu dua hal yang sangat berbeda. Di satu sisi, uluhiyah itu murni soal hak eksklusif untuk disembah. Sementara rububiyah itu sebatas pengakuan kalau Tuhan adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Mengakui Tuhan sebagai pencipta, itu baru level rububiyah. Tapi memberikan seluruh hak penyembahan hanya kepadanya tanpa kompromi, nah itulah uluhiyah. Keduanya jelas nggak bisa disamakan begitu saja. Menurut sumber rujukan kita, ada satu kesalahan fatal yang sering banget terjadi, bahkan di kalangan kelompok seperti Ahlul Kalam. Mereka sering mengkerdilkan atau menyempitkan makna tauhid itu sendiri. Mereka mikir kalau mereka sudah berhasil membuktikan pakai dalil bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, wah, mereka merasa sudah sampai di puncak tauhid tertinggi. Padahal ya, kalau batasannya cuma mengakui pencipta alam semesta, penganut agama lain pun mengakui hal yang sama. Jadi pemahaman seperti ini jelas terlalu sempit. Untuk meluruskan miskonsepsi ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya satu konsep yang brilian banget. Namanya mutadhamin, atau yang mencakup hal lain di dalamnya. Jadi gini, saat kita menetapkan tauhid uluhiyah, yaitu ibadah cuma buat Allah, itu secara otomatis sudah memuat keyakinan akan nama dan sifatnya, serta rububiyahnya. Masuk akal kan? Nggak mungkin kita menyembah sesuatu secara total kalau kita nggak yakin dia adalah sang pencipta yang maha mengatur. Jadi, uluhiyah ini ibarat payung besarnya yang mencakup semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita bakal lihat langsung bukti sejarah dari kaum musyrikin. Ini fakta sejarah yang sejujurnya cukup mengejutkan. Tahu nggak sih kalau kaum musyrikin di zaman dulu itu sebenarnya mengakui kalau Allah adalah pencipta langit dan bumi? Iya, beneran. Bahkan dalam urusan sehari-hari mereka, kayak pas lagi bikin perjanjian untuk memboikot Rasulullah, mereka itu nulis pakai awalan Bismikallahumma, yang artinya dengan namamu ya Allah. Jadi secara rububiyah mereka itu paham banget. Mereka kenal nama Allah dan tahu siapa pencipta alam ini. Terus, kalau mereka tahu, masalahnya di mana dong? Nah, masalahnya langsung meledak ketika mereka disuruh mengucapkan La ilaha illallah. Di situ mereka menolak mentah-mentah. Mereka dengan sangat arogan bilang, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami kepada seorang penyair yang gila? Mereka menolak karena mereka ngerti banget kalimat tauhid itu artinya mereka harus ninggalin semua berhala sesembahan mereka. Jadi kelihatan jelas ya, yang mereka tolak itu uluhiyah, bukan rububiyah. Ini bukti sejarah yang benar-benar telak. Dan itu membawa kita ke bagian keempat, sekaligus bagian terakhir ulasan kita. Konsekuensi nyata dari kalimat La ilaha illallah.
Poin paling krusialnya itu ada persis pada susunan kalimat syahadat kita. Coba bayangin, kalau sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, itu udah cukup bikin seseorang masuk Islam, pasti kalimat syahadatnya bakal berbunyi, La Robba illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Tapi kan nyatanya nggak gitu. Syahadat kita jelas-jelas berbunyi, La ilaha illallah. Titik beratnya ada di kata ilah, yaitu sesembahan. Ini adalah tuntutan untuk beribadah secara eksklusif, bukan cuma sekedar mengakui di dalam hati. Hal ini dengan sangat apik menggambarkan proses logis yang pasti dilewati oleh seorang mukmin sejati. Dimulai dari langkah pertama nih, mengakui kalau hak ibadah itu cuma buat Allah. Lanjut ke langkah kedua, prakteknya, yaitu benar-benar cuma beribadah kepadanya. Dan akhirnya berujung di langkah ketiga yang super penting, yaitu menegakkan al-wala wal-bara. Tunggu, apa sih sebenarnya maksud istilah ini? Al-wala wal-bara itu bisa dibilang puncak dari komitmen uluhiyah kita. Berdasarkan sumber materi kita, al-wala itu artinya memberikan loyalitas, kecintaan, dan pembelaan yang murni 100% cuma buat Allah dan apa-apa yang dia cintai. Terus al-bara itu artinya berlepas diri, menolak, dan benci sama segala bentuk kesyirikan atau penyembahan selain Allah. Anda nggak bisa bilang cinta tauhid, tapi di saat yang sama ngasih toleransi buat kesyirikan. Di sini tuh harus ada garis batas yang benar-benar tegas. Untuk hal ini, sumber rujukan kita menyoroti Nabi Ibrahim sebagai model paling ideal, semacam standar emasnya lah. Beliau dengan nyali yang luar biasa berani mendeklarasikan ke kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah. Ini wujud nyata dari Al-Bara. Beliau dan pengikutnya nggak cuma meyakini kebenaran di dalam hati, tapi secara terang-terangan memutus loyalitas dari mereka yang menyembah selain Allah. Benar-benar sikap tauhid yang sangat tegas dan tanpa kompromi. Nah, setelah kita mengurai semua struktur dan bukti-buktinya tadi, pertanyaannya sekarang, terus kenapa ini penting banget buat kita? Ada 3 alasan utama. Pertama, biar kita nggak terjebak pada kesalahpahaman fatal yang mengira percaya Tuhan sebagai pencipta itu sudah cukup. Kedua, supaya semua ibadah dan amal kita benar-benar bersih, eksklusif murni cuma buat Allah. Dan ketiga, untuk membentuk kompas loyalitas yang benar. Kita jadi tahu pasti siapa yang harus kita cintai dan apa yang wajib kita tinggalkan di jalan Allah. Sebagai penutup paparan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita semua. Apakah ikrar la ilaha illallah yang sering banget kita ucapkan tiap hari, itu sudah benar-benar mencakup ibadah yang murni dan loyalitas yang utuh? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, kita cuma berhenti di level mengakui Allah sebagai sang pencipta saja? Saya harap ulasan ini bisa memicu Anda untuk terus menggali lebih dalam soal konsep yang luar biasa ini. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya.